yang nantinya akan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia dibersihkan hatinya itu terjadi 4 kali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bisiratin nabawiyah, kitab Nurul Yakin fi sirati Sayyidil Mursalin, karya Imam Khudari rahimahullah ta'ala anhu. Dan di video sekarang kita akan membahas tentang pembelahan dada yang terjadi kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Bani Sa'id. Pembelahan dada ini yang nantinya akan menjadikan Rasulullah SAW manusia yang sangat-sangat sempurna. Manusia seperti kita, namun beliau tidak seperti kita. Beliau makan seperti kita, tapi sifat beliau jauh melampaui di atas manusia normal, bahkan di atas para anbiya. Beliau tidak mempunyai kebencian, beliau tidak mempunyai kata dendam. Bahkan ketika saudara dan sahabat beliau yang bernama Hamzah itu dibunuh dengan cara yang sangat-sangat menjijikkan, dengan cara yang sangat-sangat keji, beliau memaafkan. Apa yang menjadikan beliau manusia seperti itu apa? Disinilah awal mula cerita mengapa beliau mempunyai sifat yang sangat sempurna. Hadisatu syakku sodrun, kejadian pembelahan dada. Kita lihat di hamisnya. Di sini tertulis bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, dibelah perutnya, dibersihkan hatinya itu terjadi 4 kali. Yang pertama, ketika beliau berumur 4 tahun, yang akan kita bahas setelah ini. Lalu yang kedua, ketika beliau berumur 10 tahun. Lalu yang ketiga, ketika bi'sah, ketika beliau diangkat menjadi nabi, atau pertemuan pertama beliau dengan malaikat Jibril di Jabal Nur. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah ketika Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj. Wa hasalallahu wa huwa bainahum hadisatu muhimmatun wa hiya syaqqu sadruhu. Dan terjadi, dan ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'id, terjadi peristiwa yang sangat penting, terjadi peristiwa yang sangat-sangat menggemparkan, yaitu kejadian pembelahan dada. Wa ikhraju hazzi syaitanu minhu, dan dikeluarkanlah tempat setan bersarang. Nah, ini sebuah tempat yang dimana sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan nabinya seseorang yang sangat mulia, seseorang yang sangat sempurna berdasarkan akhlak. Wa ahdatsa dzalika inda Halimah khaufan. Dan ketika itu terjadi, Halimah As-Sa'diyah atau ibu susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut. Ya, kita bayangkan saja, siapa yang nggak takut melihat anak kecil dibelah perutnya oleh 2 orang yang tidak dikenal. Ini nanti kita akan bahas. Faraddathu ila ummihi, sampai-sampai ketakutan tersebut membuat Halimah mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Wahadasatha qailah, dan Halimah ngomong ke ibunya Rasulullah atau Sayyidah Aminah, bainama huwa wa ikhwatihi fi bahmin lana khalfu buyutana. Ketika beliau dengan teman-teman, dengan saudara sepersusuannya berada di belakang rumah sedang main-main, id ata akhuhu ya'uduhu, lalu datang saudaranya ke ibunya tadi. Jadi ketika beliau dan saudaranya itu lagi main di belakang rumah, lalu ada satu orang nih datang, lari ke Halimah dan suaminya. Faqolali, dan si anak kecil tadi bilang, wali abihi, zaka akhi Quraisyin qad akhuzahu rajulan. Itu tuh saudaraku yang dari Quraisy, itu tuh orang Quraisy,
itu tuh, atau itu orang Quraisy, anak Quraisy itu, dia diambil oleh dua orang. Dia kayak dia lagi diculik oleh dua orang. Alaihima siyabul baido. Dan dua orang itu memakai jubah putih. Yang dua orang ini adalah malaikat tentunya. Fa'addi'ahu fasyaqqa batnuhu. Dan ditidurkan Muhammad kecil, Rasulullah kecil, ditidurkan lalu dibelah dadanya. Fahuma yasutonahu. Apa makna yasutonahu? Kita lihat di hamisnya nomor 8. Yasutonahu ay yadkhulani aydihima fi batnihi. Jadi ditidurkan lalu dibelah dadanya dan dimasukkan tangan dari kedua pria itu ke dalam perutnya Nabi, seperti mencari sesuatu, seperti pembelahan di masa modern. Fakharajtu ana wa abuhu nahwihi fawajadna fawajadnahu muntakian launuhu. Dan aku keluar bersama suamiku. Ini kata Halimah. Dan aku keluar bersama suamiku menemui Rasulullah. Dan kita melihat, dan aku dan suamiku melihat kalau Rasul atau Rasul kecil itu dalam keadaan pucat pasi, muntakian launuhu. Faltazamathu waltazamahu abuhu fakulna lahu malaka ya bunayya. Dan aku memeluk dia, dan suamiku juga memeluk dia. Lalu aku berkata, ini kata Halimah lagi, Mas Yan. Lalu aku berkata, ada apa denganmu, anakku? Faqala ja'ani rajulani alaihima siyabul baid. Nabi SAW menjawab, aku didatangi oleh dua orang yang keduanya memakai baju putih. Faqala ahaduhuma li sahibihi ahuwa. Dan salah satunya bilang ke satunya lagi, ke temennya. Jadi ada dua orang, yang satunya bilang ke temennya, ini benar nggak ini? Ahuwa, apakah benar dia? Faqala na'am, iya benar. Faqbala yabtadironi fa'adji'ani fasyaqqa batni. Dan mereka membaringkanku, lalu membelah dadaku. Faltamasa fihi syai'an, dan mengambil sesuatu. Apa syai'an itu apa? Kita lihat di hamisnya nomor 10. Wa huwa hazzu syaitan kama fi riwayatil Muslim. Dan itu adalah tempat setan bersemayam. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hanya lingkungannya saja, tetapi dari tabiatnya, dari bagaimana tempat setan bersemayam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekali, namun 4 kali. Diambil, dibersihkan, lalu dikembalikan lagi seperti semula. Fa'akhazahu wa tarhahu wala adri ma huwa. Dan dia mengambilnya dan mengambil lagi dan dikembalikan seperti dicuci gitu. Dan Rasulullah wala adri ma huwa, dan aku nggak tahu apa yang ia kerjakan. Ya, bayangkan ada balita umur 4 tahun tiba-tiba didatengin 2 orang, ditidurkan dan dibelah dadanya dalam keadaan sadar, tanpa anestesi, tanpa bius, yang pastinya gak kerasa juga karena yang membelah adalah malaikat waktu itu. Kita lihat di hamisnya nomor 11. Wa qala Anas, wa qad kuntu ara asarun zalika mihyatun fi sadruhu. Dan Anas bin Malik atau khodim seorang anak kecil. Anas bin Malik adalah seorang anak kecil yang dipasrahkan ibunya kepada Rasulullah SAW untuk membantu Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau berkata, dan aku melihat bekas luka tersebut seperti bekas jahitan gitu. Mihyatun fi sodri, di dadanya. Rawahu Muslim. Summa ba'da syaqqa al-batni 'ala al-ashahi takawwana khatimul nubuwah. Dan setelah terjadi kejadian tersebut, itu ada
khotmul nubuwah atau ada tanda kenabian. Apakah tanda tersebut? Wa waqit'atul lahmi nati'atun 'alaiha sya'run inda katfi al-aisar karena ubaidatu hamam. Dan dia tuh seperti kalau di bahasa kita itu seperti tompel. Seperti tompel di sini ada bulunya dan seperti baidatul hamam, seperti bulu-bulu merpati, seperti dada merpati. Ya seperti tompel lah kalau di bahasa kita. Gitu. Jadi ada tanda kenabian di sini yang mana tanda ini semua nabi, semua anbiya, semua utusan Allah mempunyai tanda tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam.